Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marni Muhammad. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Binongko, Kabupaten Wakatobi. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Musamus Merauke. Materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini adalah tentang sel elektrokimia, yaitu sel volta. Saksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya persilakan kepada Amanda Rahman untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai praktek hari ini, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita persiapan dulu ya, dengarkan namanya. Jadi yang Jufri, Mustafa, Tawi, Tudi, Mayang Sari, hadir Bu. Nadia Safani, Hadir Bu. Novita Rahmawati. Hadir Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, apakah adik-adik masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Masih. Tentang prosedur kerja yang akan kita kerjakan hari ini. Betul? Ya. Jadi apakah semuanya sudah dibawa peralatannya? Sudah siap semuanya? Pengaplikasian sel volta ini atau salah satu contoh sel volta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya adalah salah satunya baterai. Nah, baterai kah? Ya. Kalian pernah lihat baterai? Ya. Malah kita gunakan, ya tak? Ya. Nah, hari ini kita akan membuat baterai yang lebih ramah lingkungan. Nah, yaitu baterai yang terbuat dari mulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian soal untuk mengetahui kemampuan kalian. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Pada layar? Bisa tak? Ya. Jadi soal beda, apa yang Anda ketahui tentang sel volta? Tulisan yang diketahui tentang sel volta. Kemudian elektroda apa yang digunakan pada hari ini? Tak? Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi pada layar kita, yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang pertama? Menghitung potensial sel dalam suatu sel volta. Kah? Ya. Yang kedua, merancang sel volta dengan menggunakan bahan sekitar. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil proyek yang dikerjakan. Jelas kalian ingat ya, karena di akhir pembelajaran kita nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya videonya. Ya, Bu. Perhatikan video berikut.
ini. Nah, di dalam LKPD ini terdapat langkah-langkah pengerjaannya juga, pengerjaan proyeknya kalian. Oke? Kemudian terdapat juga soal yang harus kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Ya, satu. Untuk mengisi LKPD-nya, kalian bisa mencari berbagai informasi baik dari bahan ajar yang sudah sama ini contoh, dari internet bisa, dan dari buku paket juga bisa. Nah, sel volta, sel volta ini dia itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi energi listrik. Salah satu komponen sel volta itu ada yang namanya elektroda. Elektroda. Nah, elektroda juga ini terbagi dua dia, yaitu ada katoda dan ada anoda. Nah, pada sel volta, katoda itu dia sebagai bentuk positif, ya. Anoda dia sebagai bentuk negatif. Nah, oke. Kemudian pada katoda ini dia terjadi reaksi reduksi. Jadi pada katoda itu terjadi reaksi reduksi. Di anoda dia terjadi reaksi oksidasi. Terjadi oksidasi.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dan praktikum dari sel voltan melalui percobaan dengan menggunakan jalur pipis. Yang pertama, jelaskan fungsi dari setiap alat dan bahan yang dipakai. Yang pertama, jalur pipis berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, koin water tuning sebagai kutub positif, sedangkan kartu besi sebagai kutub negatif. Jetit berfungsi sebagai penghubung, kabel sebagai penghantar arus, lampu sebagai tegangan atau sumber energi, dan pisau dan gunting sebagai alat bantu. Jelaskan perubahan bentuk energi dan rangkaian baterai dua tersebut. Perubahan bentuk energi dari rangkaian baterai dua tersebut adalah jalur pipis dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahman. Saya Desatika. Saya Muhammad. Saya Manisari. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan praktikum kita pada pembelajaran hari ini. Saya akan memperlihatkan hasil diskusi kami. Jelaskan fungsi dari setiap alat dan bahan yang dipakai. Jalur pipis berfungsi sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua itu paku besi berfungsi sebagai elektroda untuk mengalirkan arus listrik dan elektron sebagai elektroda yang negatif. Yang ketiga, koin logam. Koin logam sebagai elektroda untuk mengalirkan arus listrik dan elektron sebagai elektroda positif. Yang keempat, koin jepit untuk menghubungkan kedua elektroda pada masing-masing buah. Yang kelima, kabel sebagai penghantar listrik. Terdapat elektroda anoda dan katoda. Anoda mengalami oksidasi melepas elektron bermuatan negatif, sedangkan katoda mengalami reduksi menerima elektron dan bermuatan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Samsulina, Saya Oniki, saya Nabila. saya Puji Syafitra Wahyu, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktek tadi. Berikut soal yang pertama. Jelaskan fungsi dari setiap alat dan bahan yang dipakai. Jadi untuk alat dan bahan yang dipakai, yang pertama jeruk berfungsi sebagai cairan elektrolit yang akan bereaksi dengan koin dan paku dan dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, paku sebagai elektroda Fe untuk mengalirkan listrik. Yang ketiga, koin sebagai elektroda Cu untuk mengalirkan arus listrik. Yang keempat, penjepit sebagai penghubung kedua elektroda pada masing-masing buah. Yang kelima, kabel sebagai penghantar arus listrik. Dan yang terakhir, keenam, lampu LED sebagai tegangan sumber energi. Kedua, menjelaskan perubahan spektrum energi dan rangkaian elektron tersebut. Keterangan
ditutup baru reaksi redoksi inilah yang dapat menghasilkan arus listrik. Perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Secara sains, elektroda dibagi menjadi dua, katoda dan anoda. Katoda contohnya seperti tembaga atau koin dengan unsurnya Cu. Anoda dengan unsur dengan contohnya besi atau paku dengan unsurnya Fe. Secara teknologi menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti buah lemon. Secara engineering, langkah kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari jeruk, lemon atau lemon nipis 4 buah, koin logam yang kuning 4 buah, paku seng 4, dan lampu LED 1. Langkah selanjutnya yaitu ambil sebuah lemon, kemudian buat sayatan tempat koin. Terus tancapkan koin ke sayatan lemon, dalam hal ini koin tembaga sebagai kutub positif. Selanjutnya tancapkan paku ke lemon sejajar dengan koin, jangan sampai bersentuhan. Dalam hal ini paku sebagai kutub negatif. Selanjutnya tancapkan koin tembaga dan paku pada buah lemon. Kemudian buah disusun menikah sehingga memudahkan dalam menentukan koin pada buah. Buah satu dengan paku pada buah 2 dengan menggunakan penjepit buaya, sehingga masing-masing elektroda dapat tertutup. Penjepit buaya pada elektroda yang terakhir dihubungkan dengan lampu LED. Secara matematis E0 sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Yang diketahui E0 Fe sama dengan 0 minus 0,45. E0 Cu sama dengan 0,34. E0 sama dengan E0 reduksi dikurang 0 sama dengan 0,34. Ini adalah positif 0,79. Jadi itulah hasil pemaparan dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Jelas semuanya? Baik, itulah tadi kami dari kelompok depan untuk menunjukkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriana dan saya Novita Rahmawati. Saya orang Belanda. Saya Lawidin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami yaitu pembuatan baterai dari buah jeruk. Jelaskan fungsi dari setiap alat dan bahan yang dipakai. 1. Gunting untuk memotong kabel, jeruk nipis sebagai larutan elektrolit, koin sebagai tembaga sebagai kutub listrik, lampu untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, paku seng sebagai kutub listrik, kabel listrik untuk menyalurkan listrik dari jeruk. Sambil sains, elektroda dalam pembuatan baterai dari buah yaitu paku dan koin. Teknologi yaitu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sebenarnya siapkan bahan yang dibutuhkan. Jeruk, buatlah sayatan kecil pada
setiap jeruk. Sisipkan koin dan paku ke dalam jeruk. Lanjut. Secara matematis seragam potensial sel sebesar N0 sama dengan 0,779 volt. Itulah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok terakhir dan akan mempresentasikan hasil dari praktik tadi dan akan dibacakan oleh ilmuwan. Jelaskan fungsi dari setiap alat dan bahan yang dipakai. Tertulis. Jeruk nipis. Energi kimia yang terdapat dalam jeruk nipis dapat berubah menjadi energi listrik. Koin sebagai anggota tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan sebagai kutub negatif. Paku sebagai kutub positif. Menjelaskan perubahan bentuk energi dan rangkaian baterai ini adalah buah masa yang dimulai pada energi. Tentunya ini mampu menghasilkan listrik. Sel dan tembaga akan bereaksi dengan zat asam pada oksigen dan menghasilkan larutan asam. Perubahan bentuk energi dan larutan asam dan listrik yang cahaya. Size. Katoda adalah kutub elektroda dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika kutub ini bermuatan positif reaksi Cu adalah anoda adalah elektron yang terjadi saat reaksi oksidasi dia bermuatan negatif. Itulah hasil dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan Mbak Vita. Harga potensial sel dari sel volta yang kita buat hari ini sebesar N0 sama dengan 0,779 volt. Nah, harga potensial sel dari sel volta yang dibuat hari ini yaitu N0 sama dengan 0,779 sebesar 0,779 volt, ya kan? Ya. Oke. Kemudian, ada lagi yang lain? Saya pun. Jadi dari hasil percobaan atau eksperimen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk lemon dapat memanjurkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sulfat, asam amino, glifosa kalsium dan lain-lain. Buah jeruk lemon dapat menyalakan lampu LED setelah dirangkai secara seri. Dengan eksperimen ini dapat meningkatkan hasil belajar. Selain meningkatkan hasil belajar, eksperimen berbuah jeruk lemon ini juga dapat menambah wawasan yang luas kepada kita seputar kemungkinan dan energi alternatif yang ada di sekeliling kita, serta memberi pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis bahwa energi alternatif dapat ditemukan dengan bahan yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan di sekitar kita. Oke. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, selanjutnya yaitu nih kalian kerjakan soal berikut ya, tapi nanti dikumpul sama ketua kelasnya kan? Baru ketua kelas kumpul sama di kantor. Oke? Kami kerjakan ya. Nanti dikumpul sama ketua
referensi pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Jadi kalau referensi ini kalian terkenal sekarang, oke? Diisi sejujur-jujurnya karena itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Bisa saja. Bukan waktu 3 menit isi sekarang. Kegiatan referensinya di sini. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sel elektrolisis. Jadi kalau di rumah, tolong dibuka-buka juga bukunya ya. Mengenai materi tersebut. Oke. Baiklah, selanjutnya Ibu persilahkan kepada adik Novita untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.